Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita menyatukan hati pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Kamis 17 April 2025 tertulis dalam Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat hari ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya di Taman Getsemani saat ia sedang bergumul dalam doa menjelang penyalibannya. Yesus menemukan murid-muridnya sedang tertidur ketika seharusnya mereka harus berjaga-jaga dan berdoa. Melalui ayat ini Yesus mengingatkan akan pentingnya berjaga-jaga dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena meskipun roh kita ingin taat, tubuh kita seringkali menjadi lemah dan mudah tergoda. Ayat hari ini mengandung peringatan tentang pentingnya kewaspadaan rohani. Yesus memahami betapa rentannya kita terhadap berbagai godaan yang terjadi, terutama ketika kita merasa lelah atau tidak fokus, atau kita akan menghadapi sesuatu kesulitan di dalam hidup kita. Itu sebabnya dia mendorong murid-muridnya untuk terus berjaga-jaga dan berdoa. Karena hanya melalui kekuatan Tuhan kita bisa bertahan menghadapi berbagai pencobaan. Hal ini mengajar kita bahwa kedekatan dengan Allah melalui doa adalah kunci utama untuk menjaga hati kita agar tetap kuat menghadapi segala godaan. Tanpa doa kita menjadi mudah terjatuh dalam kelemahan kita sendiri. Yesus menyadari bahwa daging itu lemah dan kita perlu mengakui kelemahan kita untuk sepenuhnya bergantung pada kuasa Tuhan. Ini berarti menerima bahwa kita tidak bisa menghadapi pencobaan sendirian dan membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah. Tetaplah kita berjaga-jaga sehingga tidak seperti pelari yang menyesal kemudian atas ketidakwaspadaannya terhadap apa yang dia lakukannya. Hari ini juga Tuhan akan berbicara. Mari kita secara kerohanian kita bermawas diri dan sekaligus kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan atau berbagai godaan atau berbagai yang disebut dengan ancaman yang dapat membuat kita jatuh dan mengikuti arus dunia. Memang kita menyadari roh memang selalu menurut dan ada di dalam kehidupan kita. Tetapi itu harus seimbang dengan bagaimana kita memiliki satu kekuatan di dalam tubuh atau jasmani kita sebagai penerima daripada apa yang datang dari berbagai sisi untuk menggoda dan dapat melemahkan yaitu jiwa kita sehingga kita jatuh ke dalam suatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari firman hari ini mengajak kita untuk tetap di dalam firman-Nya, di dalam kerajinan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sambil kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan, dan dengan hal itulah kita dapat terjaga sehingga kita dapat memahami dan mampu menghadapi berbagai pengaruh yang kita hadapi untuk menjatuhkan hidup kita. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kita selalu kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang kami dengar hari ini. Biarlah kami selalu berjaga-jaga melalui kehidupan kami yang selalu hidup di dalam firman-Mu, yang dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Dan sambil kami berdoa memohon kekuatan dari kuasa Roh Kudus untuk dapat memberikan keteguhan bagi kami
menghadapi segala hal yang kami hadapi dalam hidup kami. Amin.